dunia pesantren telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Dunia pesantren telah membuktikan kesatuan pendidikan yang pilarnya ada 3. Jadi tujuan akhir pendidikan itu sebenarnya menyatukan 3 hal. Head, yang pertama head, heart, hand. Nah, ini kata para ahli pendidikan, al-ha ats-tsalatsah, 3 head. Jadi head, heart, hand. Kepala, hati, tangan. Apa maksudnya itu? Kalau menurut Bloom, dalam taksonomi Bloom itu, head itu simbol dari kecakapan kognitif, pengetahuan, teori, konsep, dan lain-lain di kepala, di otak. Yang kedua adalah heart, hati kita, hati manusia. Kecakapan yang terkait dengan kemampuan merasa, menghayati, merenungkan, dan sebagainya. Bersikap mental ada di sini. Itu harus sambung, harus connect antara otak dan hati. Dan yang ketiga, nah ini adik-adik di pesantren tentu ini sudah bisa mengaitkan ini. Nah, yang ketiga, hand. Hand itu simbol dari skill. Kalau dalam taksonomi Bloom itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bagaimana antara 3 komponen ini bisa saling kait-mengait? Terjadilah integrasi kompetensi, integrasi kepribadian. Itulah yang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali wafat 1111 Hijriah, bahwa tujuan akhir pendidikan Islam itu adalah al-kamalah al-insaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Dewan Pengasuh, wabil khusus Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi dan Ibu. Yang kami hormati Pak Rektor, para Wakil Rektor, segenap anggota Senat, para Bapak Ibu dosen yang sama-sama kita hormati, pimpinan pejabat dari Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Bapak Kepala Biro Organisasi, juga para Bapak Ibu, para pejabat dari Kabupaten Situbondo, mohon maaf ini karena hafal Sidoarjo, maka saya menyebut Sidoarjo, Situbondo, Pak Bupati dengan Ibu yang kami hormati. Yang kami hormati para pejabat dari dinas, dari Dewan Pendidikan di Situbondo. Yang kami hormati para wali wisudawan wisudawati. Rupanya di bawah ya ini. Oh ya, makanya saya cari di mana ini wali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu wali wisudawan wisudawati selalu sehat, sehingga hari ini bisa menikmati, memetik buah Bapak Ibu semua para wali, yaitu berupa sarjana yang hari ini akan diwisuda oleh Universitas Ibrahimi Situbondo. Yang berbahagia adik-adik para wisudawan wisudawati sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu tidak ada kata yang paling indah kita ucapkan pada hari ini kecuali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala
atas segala nikmat, rahmat, hidayah, maunah dan karunia-Nya, sehingga hari ini ada 1.100 wisudawan insyaallah yang hari akan diwisuda, yang mudah-mudahan semuanya selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju keislaman saat ini. Pak Yai, Dewan Pengasuh, para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Karena acara dibalik, saya di depan, dugaan saya ini adik-adik Dewi sudah dulu, saya di belakang, ternyata saya di depan. Jadi harus pandai-pandai membagi waktu saya. Saya juga seperti sambutan Pak Kepala Biro Organisasi, tidak usah lama-lama. Saya pertama ya, saya merasa begitu masuk ke pesantren ini seperti bagian saya pada tahun 93-nya lalu. Karena diri saya ini 93-nya lalu menjadi bagian dari Universitas Ibrahimi ini. Bersama para Bapak Ibu dosen, saya juga mengajar di sini antara 93 sampai 2005 lah. Jadi lebih dari 10 tahun. Ya karena panggilan tugas maka pada akhirnya kami harus berhenti karena satu dan dua lain hal, sehingga hari ini rasanya kembali lagi seperti kira-kira 20 tahun yang lalu. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang berbahagia, yang terpenting kami ini sebenarnya mewakili dua. Satu mewakili sebagai koordinator Kopertais wilayah 4. Mohon maaf Pak LL Dikti, tadi belum saya sebut ini dari wilayah 7 Pak ya. Yang kedua saya diundang sebagai narasumber. Nah, jadi mudah-mudahan dua-duanya bisa saya cover. Sebagai wakil dari Kopertais wilayah 4, namanya wakil itu ya badal. Ya, kalau tidak bisa badal kul mingkul, minimal ba'di mingkul. Jangan sampai badal golat lah pokoknya ini. Sebagai wakil dari Kopertais, artinya wakil dari pemerintah di bidang pendidikan tinggi keagamaan, kami mengucapkan selamat dan sukses pada keluarga besar Universitas Ibrahimi Situbondo. Tepuk tangan bolehlah untuk Universitas Ibrahimi yang hari ini sudah bisa melahirkan, menambah barisan alumni kembali sebanyak 1.100 wisudawan, wisudawati. Kita bayangkan, seandainya perguruan tinggi swasta tidak ada, perguruan tinggi negeri di Jawa Timur itu hanya ada 6 atau 7 PTAI ya, selain PTU, perguruan tinggi agama Islam negeri. Dulu IAIN, STAIN, UIN, sekarang sudah pada IAIN dan UIN. Itu se-Jawa Timur hanya ada 7. Kalaulah tidak ada perguruan tinggi swasta seperti Universitas Ibrahimi ini, pemerintah kita sangat kewalahan menampung usia 18 tahun sampai 22 tahun, sehingga APK kita di bidang pendidikan tinggi akan sangat rendah. Sekarang saja yang sudah dibantu oleh perguruan tinggi swasta itu kalau di total wilayah 4 itu ada sekitar 175-an, ditambah negeri ya hampir misalnya 180-an. APK kita di nasional kita masih rendah. Artinya apa? Kalau hanya angka kita APK baru 25-30%, itu sudah ada bantuan dari perguruan tinggi swasta. Apalagi kalau tidak ada perguruan tinggi swasta. Inilah makanya kami selaku wakil dari Kopertais wilayah 4 mengucapkan selamat dan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo dengan Universitas Ibrahiminya sudah membantu mengangkat APK kita. Jadi kalau ada 100
anak usia 18 tahun sampai 22 tahun itu hanya ada kira-kira 30-an, 30 orang yang bisa kuliah di perguruan tinggi. Itu maksudnya. Nah, kalau tidak ada perguruan tinggi swasta, tentu lebih rendah lagi kita. Yang kedua, mewakili dari Kopertais, tentu minta dan mohon kepada Universitas Ibrahimi untuk selalu menjaga kualitas mutu. Tadi sudah disinggung status akreditasi APT maupun Prodi, dari tahun ke tahun kita sudah semakin menunjukkan peningkatan. Dulu pernah Universitas Ibrahimi, lalu menjadi institut, turun sedikit, sekarang sudah bisa naik lagi kembali ke asal Universitas Ibrahimi. Mudah-mudahan dengan peningkatan jumlah prodi-prodi, terutama tadi ada prodi umum yang sudah disebut, ada Fakultas Saintek, Fakultas Kesehatan, sungguh membahagiakan karena ini impian beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji As'ad pada waktu itu sudah tercapai, meskipun kita semua masih dituntut untuk menumbuh kembangkan prodi-prodi itu. Saya kira itu sebagai wakil Kopertais. Baik, berbagi waktu. Lalu terkait dengan orasi ilmiah. Mohon maaf juga kalau orasi saya nanti ternyata tidak sesuai dengan harapan keluarga di pimpinan Universitas Ibrahimi dan para Bapak Ibu sekalian. Adik-adik terutama, ya, ini kami berpesan pada adik-adik. Adik-adik wisudawan akan memasuki babak baru dalam kehidupan. Kalau selama ini adik-adik sudah menyelesaikan pendidikan akademisnya, tapi sebenarnya adik-adik sekarang baru memulai dalam kehidupan real di masyarakat. Maka yang hendaknya diperhatikan oleh para wisudawan, pemerintah kita ini sekarang lagi gencar-gencarnya menambal kelemahan pendidikan. Karena capaian intelektual, prestasi akademis anak-anak kita di sekolah dengan begitu tinggi, ada yang juara olimpiade di Singapura, ada juara olimpiade di Amerika, di London dan sebagainya. Tapi satu hal yang dirisaukan oleh pemerintah adalah lemahnya karakter. Ada lemahnya karakter, bukan ada, masih banyak lemahnya pendidikan karakter bagi anak-anak kita di sekolah. Ini yang harus adik-adik camkan. Bagaimana dengan tindakan-tindakan dekadensi moral, kenakalan, pengerusakan, tawuran antar remaja, antar pelajar. Wahalumajaroh. Tidak perlu kita perpanjang lebar, kita sudah saling tahu sama tahu tantangan pendidikan kita di Indonesia. Maka kalau tadi Pak Kepala Biro Organisasi sudah menyampaikan bahwa di sini ada kematangan spiritual, mudah-mudahan ini sebagai salah satu obat. Dunia pesantren telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Dunia pesantren telah membuktikan kesatuan pendidikan yang pilarnya ada 3. Jadi tujuan akhir pendidikan itu sebenarnya menyatukan 3 hal. Head, yang pertama head, heart, hand. Nah, ini kata para ahli pendidikan, al-ha ats-tsalatsah, 3 head. Jadi head, heart, hand. Kepala, hati, tangan. Apa maksudnya itu? Kalau menurut Bloom, dalam taksonomi Bloom itu, head itu simbol dari kecakapan kognitif, pengetahuan, teori, konsep, dan lain-lain di kepala, di otak. Yang kedua adalah heart, hati kita, hati manusia, kecakapan yang terkait dengan kemampuan merasa, menghayati,
merenungkan, dan sebagainya. Bersikap mental ada di sini. Itu harus sambung, harus connect antara otak dan hati. Dan yang ketiga, nah ini adik-adik di pesantren tentu ini sudah bisa mengaitkan ini. Nah, yang ketiga, hand. Hand itu simbol dari skill. Kalau dalam taksonomi Bloom itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bagaimana antara tiga komponen ini bisa saling kait mengait? Terjadilah integrasi kompetensi, integrasi kepribadian. Itulah yang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali wafat 1111 Hijriah, bahwa tujuan akhir pendidikan Islam itu adalah al-kamalah al-insaniyah. Apapun bentuk pendidikannya, tujuan akhirnya harus bisa membawa kesempurnaan pribadi manusia. Pertanyaannya, pribadi yang sempurna itu yang bagaimana? Ya tadi, yang terjadi koneksi 3H tadi itu. Head, heart, hand. Jadi tentu di situ ada al-kamalah ar-ruhiyah, kesempurnaan spiritual. Al-kamalah al-jismiyah, kesempurnaan fisik, kesehatan. Al-kamalah al-fikriyah, kesempurnaan intelektualitas. Dan al-kamalah as-sulukiyah, suluk, perilaku psikomotorik, seperti yang disebut oleh Bloom. Kalau Bloom itu kan psikolog abad 20, 1900 sekian di Amerika. Kalau Al-Ghazali sudah abad 11, ya, jauh baina sama wal ard. Jadi teori-teori pendidikan, teori-teori karakter, sebenarnya kita sangat kaya. Terutama adik-adik yang di pesantren ini, saya yakin bahwa kitab-kitab kuning yang sudah Anda baca semua menggambarkan, menetapkan, menanamkan nilai-nilai karakter. Satu lagi, ini karena teorinya pendidikan karakter, Thomas Lickona. Kalau adik-adik browsing cari nama Thomas Lickona, dalam literatur pendidikan banyak disebut dia adalah tokoh di bidang pendidikan karakter. Dia hidup di tahun 1900 sekian, 40 sekian juga. Artinya tokoh abad 20, jauh lagi juga dengan Al-Ghazali. Berbicara tentang pilar karakter juga ada 3. Orang ketika mendidik karakter sebenarnya bicara tentang 3 hal. Ternyata para ilmuwan itu juga ada sanadnya. Mereka tentu baca dari tokoh-tokoh pendidikan sebelumnya. Thomas Lickona juga menulis dalam bukunya itu konsep karakter ada 3. Pertama adalah knowing the good. Orang kalau bicara karakter harus mengajarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan, mengetahui kebaikan. Ini headnya, otaknya. Yang kedua, orang bicara karakter harus loving the good. Hatinya, ya, ruhaninya, batiniahnya cinta akan kebaikan. Orang tidak mungkin hanya bisa mengetahui tapi tidak mencintai untuk menyebut karakter. Kalau mau disebut karakternya baik, harus tahu kebaikan, cinta kepada kebaikan. Dan yang ketiga, doing the good. Orang itu juga harus mampu melaksanakan kebaikan itu sendiri. Jadi mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, mempraktekkan kebaikan. Nah, jadi para ahli semua samalah. Kalau dirunut ke belakang akan ketemu dengan al-khuluqu ibaratun, kata Al-Ghazali ini. Ya, al-khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun.
Akhlak atau karakter, moral itu adalah kondisi jiwa. Hayatun fin nafsi, kondisi jiwa yang tertanam dalam jiwa. Rosikhatun, nah ini terpatri kuat dalam jiwa seseorang. Anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin. Dari pandangannya, kegemarannya itu akan muncul semua perbuatan dengan mudah. Duna hajatin ila rawiyatin wa fikrin, tanpa perlu berpikir dulu atau keraguan-raguan. Itu baru disebut karakter. Jadi kalau orang mau menolong orang masih banyak berpikir, saya menolong atau tidak hari ini ya, menolong atau tidak ya, itu berarti belum karakter penolong, itu masih latihan menolong. Karakter baik tapi latihan dulu. Sebaliknya kalau orang mau mencuri, maaf, ini contoh yang baik juga ada, contoh yang jelek juga ada. Tapi yang jelek jangan ditiru. Itu ya, sekedar menunjukkan karakter tadi itu. Kalau orang mau mencuri masih mikir, saya mengambil apa tidak ya? Mengambil apa tidak ya? Lama sekali. Memikirnya lama. Baru memutuskan terakhir, saya ambillah. Nah, kalau ini yang terjadi, itu pun belum dikatakan karakter pencuri. Karena masih latihan mencuri. Baru disebut karakter kalau setiap ada peluang kesempatan berbuat baik atau buruk, secara spontan dia melakukan itu. Itu kata Al-Ghazali. Duna hajatin ila rawiyatin wa fikrin, tanpa perlu kepada mikir dan ragu-ragu dulu. Ini mudah-mudahan para wisudawan wisudawati hari ini terkait dengan kegelisahan pemerintah, yaitu memiliki karakter yang baik, karakter yang unggul. Adik-adik semua sudah tidak diragukan lagi berkarakter 100% karakter dunia pesantren. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Tinggal yang terakhir ini, tantangan bagi adik-adik. Tantangan bagi adik-adik wisudawan dalam menghadapi era abad 21 ini, para ahli, para pakar sudah membuat formulasi yang mudah diingat. Agar adik-adik dalam memenangkan kompetensi global ini, adik-adik harus punya 4C. Ya, saya buat singkatan biar mudah diingat. 4C, 4C. Orang yang bisa menguasai 4C itulah yang akan memenangkan kehidupan di dunia global. C yang pertama adalah critical thinking and problem solving. Orang itu harus memiliki pikiran yang kritis dan pandai memecahkan masalah. Nah, sudah dimanapun adik-adik para wisudawan ini hidup berada, kalau adik-adik punya dan gemar memiliki critical thinking, lalu kemampuan problem solving, adik-adik insya Allah akan dimudahkan dalam mencapai kesuksesan. Satu. Dan itu sudah banyak dilatihkan di kehidupan pesantren kita. Yang kedua adalah creativity and innovation. Adik-adik harus punya kemampuan berpikir kreatif, tindakan kreatif, dan inovasi. Ya, kita semua sudah bisa merasakan sekarang banyak pekerjaan yang hilang gara-gara internet, gara-gara wifi. Perusahaan-perusahaan besar sudah banyak yang gulung tikar gara-gara inovasi komunikasi. Maka adik-adik juga harus punya kemampuan inovasi ketika berada di masyarakat. Yang ketiga adalah communication skill. Ya, kemampuan skill berkomunikasi. Adik-adik karena hidupnya di komunitas, di pesantren, komunikasi dengan kiai, dengan dewan pengasuh, dengan dosen, dengan ketua kamar, dengan sesama santri, dengan masyarakat, tentu sudah sering berlatih untuk itu.
Dan yang terakhir keempat adalah collaboration skill, keterampilan berkolaborasi, bekerja sama. Kehidupan pesantren telah melatihkan, membelajarkan ke kita untuk bagaimana cara berkolaborasi dengan sejenis, kawan sejenis, sesama santri, dengan dewan pengasuh, dengan dosen, ustadz yang ada di dunia pesantren. Namanya ro'an ya, ada di sini ro'an ya. Ro'an itu bekerja sama, kerja bakti. Ya, kerja bakti nyata itu sudah ditanamkan di dunia pesantren. Nah, 4 hal ini kalau juga dimiliki dan dilatihkan oleh para wisudawan, insya Allah adik-adik akan bisa menembus kompetisi di era global kita, di era abad 21 ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf Pak Yai, khususnya bagi adik-adik wisudawan. Jadi khususnya apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi adik-adik wisudawan wisudawati yang hari ini insya Allah akan meninggalkan kampus kita tercinta ini. Saya kira itu. Wallahu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.